dalam 2 laga di 2 pekan awal BRI Super League. One on one. Pekan kedua BRI Super League. Kemenangan berarti tentunya Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Miss Hilgers dicoret, Miliano Jonathans tolak mentah-mentah timnas Indonesia. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Saran dan kritikan Anda saya tunggu di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Miss Hilgers dicoret, Miliano Jonathans tolak mentah-mentah timnas Indonesia. Nasib Miss Hilgers di FC20 kian tak menentu. Bek berdarah Indonesia itu dipastikan tak akan masuk skuad dalam laga krusial melawan PSV Eindhoven di Stadion De Grolsvesten, Minggu tanggal 17 Agustus tahun 2025. Berita itu menjadi yang terfavorit bagi pembaca FIFA sepanjang Sabtu tanggal 16 Agustus tahun 2025. Kemudian, berita yang tak kalah menarik adalah Miliano Jonathans yang dikabarkan siap dinaturalisasi. Padahal, sebelumnya dia sempat menolak mentah-mentah tawaran membela timnas Indonesia. Selain 2 berita di atas, masih ada beberapa lainnya yang tak kalah menarik. Seperti apa? Berikut rangkumannya dalam roundup. 5. Merinding. Tangis Mohamed Salah usai selebrasi ala Diogo Jota. Mohamed Salah mencuri perhatian di laga perdana Liverpool di Premier League 2025/2026. Bukan hanya karena golnya, tapi juga selebrasi penuh makna yang ia persembahkan untuk mendiang Diogo Jota. Bermain di Stadion Anfield, Jumat malam waktu setempat atau Sabtu 16/8 dini hari WIB, Liverpool menang atas Bournemouth. Salah turut menyumbang gol di masa injury time, tepatnya menit 90+4. 4. Pengakuan pelatih Uzbekistan usai dihantam timnas Indonesia di Piala Kemerdekaan. Timnas U17 Indonesia berhasil meraih kemenangan perdana di ajang Piala Kemerdekaan 2025. Garuda Asia sukses menumbangkan Uzbekistan 2-0 di laga kedua, usai sebelumnya hanya bermain imbang kontra Tajikistan. Bagi Uzbekistan, kekalahan dari Indonesia menambah derita mereka. Sebelumnya, tim asuhan Sergei Chigodaev juga tumbang di tangan Mali. Pelatih Uzbekistan U17, Sergei Chigodaev, mengakui bahwa kemenangan Indonesia memang layak. Menurutnya, sejak menit awal laga, anak asuhnya benar-benar kesulitan mengimbangi permainan tim tuan rumah. 3. Resmi, jadwal timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon di FIFA Matchday September tahun 2025. Timnas Indonesia dipastikan akan melakoni 2 laga uji coba pada agenda FIFA Matchday September tahun 2025. Jadwal resmi ini diumumkan lewat akun Instagram resmi Timnas Indonesia pada Sabtu tanggal 16 Agustus tahun 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan 2 laga uji coba di Surabaya merupakan persiapan penting untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. 2. Profil lengkap Miliano Jonathans, dulu tolak mentah-mentah kini jadi calon pemain Timnas Indonesia. Nama Miliano Jonathans kini menjadi sorotan publik sepak bola tanah air. Pemain muda yang sempat menolak tawaran membela timnas Indonesia itu, kini justru bersiap menjalani proses naturalisasi. 1. Miss Hilgers dicoret FC20, sudah resmi gabung Crystal Palace. Nasib Miss Hilgers di FC20 kian tak menentu. Bek berdarah Indonesia itu dipastikan tak akan masuk skuad dalam laga krusial melawan PSV Eindhoven di Stadion De Grolsvesten, Minggu tanggal 17 Agustus tahun 2025. Pelatih Twente, Joseph Osting, menegaskan bahwa Hilgers tidak akan dimainkan selama masa depannya masih abu-abu. Kondisi ini membuat Hilgers terancam menjadi camat alias cadangan mati hingga bursa transfer musim panas resmi ditutup. Gol itu langsung disambut pelukan hangat dari rekan-rekan setimnya. Namun, begitu suasana mulai reda, Salah melakukan sesuatu yang membuat suasana di Anfield mendadak haru.
Miliano Jonathans tolak mentah-mentah tawaran naturalisasi PSSI untuk bela timnas Indonesia di ronde 4 gara-gara hal ini sebel. Berubah pikiran. Miliano Jonathans ternyata pernah menolak ajakan dari PSSI sebelum akhirnya resmi dinaturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar baik datang jelang perjuangan timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober tahun 2025 mendatang. Timnas Indonesia dipastikan akan mendapatkan amunisi tambahan di lini depan setelah harus kehilangan oleh Romania akibat cedera di Piala Presiden 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan berkas naturalisasi Miliano Jonathans sudah diserahkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Timnas Indonesia dipastikan akan mendapatkan amunisi tambahan di lini depan setelah harus kehilangan oleh Romania akibat cedera di Piala Presiden 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan berkas naturalisasi Miliano Jonathans sudah diserahkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Dito Aryo Tejo. Dalam kesempatan ini, PSSI menyerahkan dokumen terkait proses naturalisasi pemain FC Utrecht, Miliano Jonathans yang berusia 21 tahun untuk menjadi bagian tim nasional sepak bola Indonesia yang akan bertanding di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi pada Oktober mendatang, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Terima kasih untuk Menpora yang selalu memberikan dukungan penuh kepada PSSI untuk membangun sepak bola Indonesia agar bisa membawa Garuda mendunia, sambungnya. Namun, sebelum akhirnya menyetujui untuk proses naturalisasi, Miliano Jonathans ternyata pernah menolak mentah-mentah ajakan tersebut. Hal tersebut diungkapkan Miliano Jonathans kepada media Belanda, Voetbal Primeur ketika ditanya soal naturalisasi pada tahun lalu. Jaraknya cukup jauh untuk ditempuh, tetapi tak lama kemudian mereka PSSI mengetuk lagi, ujar Miliano Jonathans dilansir dari Voetbal Primeur. Pada musim lalu, Miliano Jonathans memang mengalami peningkatan performa bersama Vitesse Arnhem sebelum akhirnya dibeli FC Utrecht. Pada saat itu, pemain berusia 20 tahun tersebut menolak karena ingin terlebih dulu fokus terhadap meningkatkan performanya di atas lapangan. Apalagi, pemain berdarah Depok ini sempat absen cukup lama bersama klubnya karena harus menjalani pemulihan cedera yang cukup parah. Saya mengalami tren peningkatan kecepatan, tetapi saya belum akan menentukan pilihan, kata Miliano Jonathans. Saya membiarkan kesempatan itu datang, pungkasnya, Van. Miliano Jonathans ditargetkan bela timnas Indonesia pada laga uji coba. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan perkembangan terbaru proses naturalisasi gelandang FC Utrecht, Miliano Jonathans. Erick menegaskan pihaknya sedang mempercepat tahapan administrasi agar Jonathans segera bisa membela timnas Indonesia. Terima kasih kepada Pak Menpora. Kita sudah bertemu dan beliau menjanjikan prosesnya bisa selesai minggu depan. Dari Menpora akan diteruskan ke Menteri Hukum, kemudian ke Presiden melalui Mensesnek, baru ke DPR, ujar Erick di Jakarta, Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Erick menargetkan, Jonathans dapat memperkuat skuad Garuda pada laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon pada September, yang menjadi bagian dari persiapan menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Arab Saudi pada Oktober mendatang. Jadi kita sedang kejar waktu agar Miliano bisa tampil bersama tim nasional pada uji coba September ini. Proses percepatan terus kami lakukan, jelasnya. Selain Jonathans, PSSI juga tengah memproses naturalisasi pemain muda lainnya, Mauro Zelstra. Erick menyebut Zelstra diproyeksikan tampil pada kualifikasi AFC U23, dengan peluang dipromosikan ke timnas senior bila menunjukkan performa baik. Informasi yang saya terima, Mauro sedang diupayakan bisa tampil pada kualifikasi AFC U23. Jika penampilannya bagus, tidak menutup kemungkinan dia mendapat kesempatan membela timnas senior pada Oktober, tambah Erick. Erick menekankan, program naturalisasi ini bagian dari strategi jangka panjang membangun timnas Indonesia. Tim scouting yang dipimpin Simon Tahamata kini aktif menyeleksi pemain dari berbagai kelompok usia untuk menata pembinaan yang lebih terstruktur. Om Simon sudah mulai memantau dari tim muda hingga senior. Kemarin beliau hadir di Bali melihat persiapan tim U17.
Semua ini bagian dari upaya menyiapkan talenta sepak bola dengan struktur kepelatihan yang rapi dari bawah hingga atas, pungkas Erik. Miliano Jonathan selengkapi lini serang timnas Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau proses pewarganegaraan Miliano Jonathan selesai sebelum Oktober tahun 2025, maka dia bakal menambah kekuatan lini serang timnas Garuda. Khususnya pada dua laga sangat penting kontra Arab Saudi dan Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Timnas Garuda akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi, tanggal 8 Oktober mendatang. Kemudian menantang Irak, tanggal 11 Oktober. Hasil dari dua laga krusial ini akan menentukan langkah tim asuhan Patrick Kluivert apakah bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, atau sebaliknya. Sebab itu, kesiapan JIZ dan rekan-rekannya akan menjadi penentu. Kemampuan Kluivert dan tim pelatihnya mempersiapkan strategi dan taktik akan menentukan hasil yang mungkin dicapai timnas Garuda di putaran keempat nanti. Kekuatan daya serang. Salah satunya menyiapkan kekuatan daya serang timnas merah putih. Terutama setelah cedera serius yang dialami striker andalan oleh Romeni pada tanggal 10 Juli lalu. Untuk itu hadirnya penyerang muda Miliano Jonathan guna menambah kekuatan lini depan Garuda sangat dinanti. Jonathan saat ini memperkuat FC Utrecht Eredivisie Belanda. Baru berusia 21 tahun dengan tinggi badan 178 cm. Dia memiliki skill dan kecepatan. Dengan dukungan fisik prima sebagai pemain belia bertalenta. Menurut Transfermarkt, nilai pasar Jonathan saat ini mencapai 900.000 euro, sekitar 17 miliar rupiah. Menjadi pemain muda termahal di Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan, berkas untuk proses naturalisasi Jonathan sudah diserahkan ke Menpora. Berkas lengkapnya sudah kami serahkan ke Menpora. Saya sudah bertemu dan berbicara dengan Menpora. Beliau janji selesai minggu depan, jelas Erick. Dari Menpora prosesnya berlanjut ke Menteri Hukum, kemudian ke Presiden melalui Mensesnek. Setelah itu tinggal mendapatkan persetujuan DPR-RI. Lalu mengurus perpindahan federasi dari KNVB, Belanda ke PSSI. Kemudian melapor ke FIFA untuk mendapat pengesahan. Ikut uji coba lawan Kuwait dan Lebanon. Jika semua proses tuntas sebelum Oktober, Jonathan sudah bisa memperkuat Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan Erick mengharapkan Jonathan sudah bisa bermain pada uji coba lawan Kuwait tanggal 5 September dan Lebanon tanggal 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Saya berharap Jonathan bisa ikut uji coba dulu lawan Kuwait dan Lebanon. Melihat dukungan Presiden dan DPR-RI, perampungan proses pewarganegaraan Jonathan bisa lebih cepat. Seperti yang selama ini sudah dilakukan untuk beberapa pemain diaspora sebelumnya. PSSI saat ini juga tengah menanti tuntasnya proses pewarganegaraan untuk Mauro Zelstra. Penyerang berbakat berusia 20 tahun dengan tinggi badan 188 cm. Kini Zelstra bermain untuk FC Volendam, Belanda. Berkas lengkapnya sudah lebih dulu diserahkan ke Menpora bulan Juli lalu. Saat ini tinggal menunggu proses persetujuan di DPR-RI. Presiden sudah setuju. Menurut Erick Thohir, persetujuan pewarganegaraan Zelstra di DPR-RI sudah siap setelah selesainya masa reses anggota Dewan sejak tanggal 25 Juli hingga 14 Agustus. Bapak Presiden sudah setuju. Demikian pula di DPR-RI. Jadi tinggal menunggu selesai beberapa hari ke depan, jelas Erick. Kita tentu mengharapkan proses naturalisasi untuk Zelstra dan Jonathan bisa rampung secepatnya. Karena kualitas dan kemampuan keduanya memang sangat dibutuhkan timnas Garuda. Ketua Umum PSSI mengatakan Zelstra juga diproyeksikan memperkuat timnas U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026, 3-9 September nanti di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Kalau dia main bagus di U23 bisa naik ke senior di putaran keempat, tandas Erick. Dengan absennya Romeni karena cedera, Zelstra dan Jonathan diharapkan bisa menambah kekuatan barisan serang timnas Garuda. Bersama Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri ataupun Ramadan Sananta. Resmi, Miliano Jonathan jadi calon pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia, berkasnya sudah diserahkan ke Kemenpora.
Nama Miliano Jonathans telah dipastikan jadi calon pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia. Pesepak bola asal Belanda itu akan segera diproses perpindahan warga negaranya setelah berkasnya lengkap dan diberikan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI. Kepastian Miliano Jonathans jadi pemain naturalisasi berikutnya yang akan memperkuat timnas Indonesia ini diumumkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada Jumat 15/8 malam. Melalui unggahan Instagram terbarunya, Erick Thohir menyerahkan dokumen dan berkas Miliano Jonathans kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora RI, Dito Aryo Tejo. Bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Dito Aryo Tejo. Dalam kesempatan ini, PSSI menyerahkan dokumen terkait proses naturalisasi pemain FC Utrecht, Miliano Jonathans yang berusia 21 tahun untuk menjadi bagian tim nasional sepak bola Indonesia yang akan bertanding di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi pada Oktober mendatang, tulis Erick dalam Instagramnya. Miliano Jonathans bukanlah sosok asing di telinga penggemar sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia. Sebab pemain FC Utrecht itu sudah beberapa kali dikaitkan dengan skuad Garuda. Bahkan, PSSI sempat mendekatinya menjelang Piala Dunia U17 2023. Namun kala itu pemuda kelahiran tanggal 5 April tahun 2004 ini belum bersedia membela Indonesia U17 dan terus menggantungkan tawaran yang ada. Terima kasih untuk Menpora yang selalu memberikan dukungan penuh kepada PSSI untuk membangun sepak bola Indonesia agar bisa membawa Garuda mendunia. Jonathans saat ini berstatus sebagai gelandang serang FC Utrecht yang bermain di Eredivisie. Pemain berusia 21 tahun itu memiliki darah Indonesia dari kakek sang ayah, yang disebut berasal dari Depok. Adapun timnas Indonesia akan mengikuti putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Garuda bakal menantang tuan rumah Arab Saudi dan juga Irak di grup B. Moncer bersama FC Utrecht, Miliano Jonathans bikin PSSI ngebet naturalisasi. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Miliano Jonathans, kembali mencuri perhatian usai membantu FC Utrecht melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Eropa tahun 2025 sampai tahun 2026. Penyerang sayap berusia 21 tahun itu tampil sebagai starter ketika Utrecht mengalahkan FC Sheriff Tiraspol dengan skor 4-1 di Stadion Galgenwaard, Kamis 31/7 dan memastikan kemenangan agregat 7-2. Meski tidak mencetak gol dalam laga tersebut, kontribusi Jonathans sebagai penyerang sayap kanan dinilai penting dalam membongkar pertahanan lawan. Pelatih menggantikan Jonathans dengan Adrian Blake di menit ke-62 setelah Utrecht unggul jauh atas tamunya dari Moldova. Gol kemenangan dicetak oleh Victor Jensen, 27, Siebe Horemans, 46, Nick Viergever, 56, dan Soufiane El Karouani, 89. Di babak selanjutnya, FC Utrecht dijadwalkan menghadapi klub asal Swiss, Servette, dalam dua leg yang akan berlangsung pada 7 dan tanggal 14 Agustus tahun 2025. Penampilan solid Jonathans di kompetisi Eropa semakin memperkuat keyakinan bahwa ia layak memperkuat timnas Indonesia. Media asal Belanda, Voetbal Primeur, melaporkan bahwa PSSI telah menjadikan Miliano Jonathans sebagai prioritas dalam proyek naturalisasi berikutnya. PSSI sedang membujuk Miliano Jonathans untuk bergabung dengan timnas, dan menganggapnya sebagai target utama, tulis media tersebut. Langkah PSSI ini dipicu oleh kebutuhan mendesak timnas Indonesia akan pemain depan berkualitas. Situasi di lini serang saat ini belum ideal, terutama setelah Ole Romeni mengalami cedera panjang. Jika proses naturalisasi rampung, Jonathans berpeluang besar menjadi opsi utama di sektor sayap serang Garuda. Dengan pengalaman tampil di level Eropa bersama FC Utrecht dan usia yang masih muda, kehadiran Jonathans dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat skuad merah putih. Timnas Indonesia sendiri tengah bersiap menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung Oktober mendatang. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.